Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 2. Usaha kecil dan menengah atau UKM. Gerabah dan batik Nusantara perlu terus dipromosikan agar dikenal lebih luas, baik untuk konsumen dalam negeri maupun mancanegara. Salah satunya melalui poster. Ayo kita mengenal poster sebagai bagian dari reklame. Amati poster berikut. Di sini yang poster pertama yaitu pameran batik 2-7 Desember 2016. Sedangkan untuk pameran gerabah 7-10 Desember 2016. Tugas kalian adalah setelah mengamati poster tadi, jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana pendapatmu tentang poster tersebut? Jelaskan. Nomor 2. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat poster? Yang ketiga, bisakah kamu menduga langkah-langkah cara kerja membuat poster tersebut? Jelaskan. Kemudian, setelah mengamati contoh poster, pameran batik dan gerabah Nusantara, sekarang kamu akan membuat poster tentang pameran seni tradisional yang disesuaikan dengan budaya daerahmu. Sebelumnya, perhatikan langkah-langkah berikut. Proses mendesain poster dengan tangan. Langkah 1, siapkan kertas polos, pensil, dan pensil warna. Merancang poster dengan tangan bisa sangat menyenangkan. Kamu akan mengetahui beberapa hal yang akan membantu membuat postermu tampak indah dan menarik. Langkah kedua, pilihlah kertas polos sesuai dengan keinginan. Ketika kamu merancang poster dengan tangan, kamu dapat menentukan ukuran kertas sesuai keinginanmu. Kemudian buatlah 3 garis tipis. Gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari atas halaman kertas. Kamu akan menulis judul postermu pada bagian ini. Gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari bawah halaman kertas. Kamu akan menulis informasi tentang hal-hal yang kamu ingin supaya orang lain mengetahuinya. Misalnya mencantumkan tempat, tanggal, nomor telepon. Seperti kunjungilah pameran kami. Buatlah judul pada bagian atas kertas. Tulislah huruf-huruf dengan pensil secara tipis. Kamu dapat menyesuaikan besar huruf dengan ukuran kertas. Di sini contohnya adalah pameran gerabah. Kemudian langkah kelima, buatlah catatan kaki, gambar, dan buatlah tulisan secara tipis pada bagian bawah kertas. Kemudian langkah keenam, isi bagian tengah dengan gambar yang berkaitan dengan gagasan utama postermu. Untuk poster pameran seni, kamu akan membuat gambar yang berkaitan dengan pameran. Misalkan gambar gerabah. Kamu dapat membuat 1 atau beberapa gambar. Buatlah sketsa dengan tipis. Kemudian langkah ketujuh, warnailah postermu. Sekarang setelah poster yang kamu rancang selesai dan kamu yakin dengan tampilannya, dengan hati-hati gambarlah huruf-huruf menggunakan spidol warna atau krayon. Langkah ke-8, lakukan eksperimen. Ini hanya panduan umum, silakan bereksperimen sesuai kreativitasmu. Sekarang saatnya kamu merancang poster dengan menggunakan tangan.
Tulis rencanamu terlebih dahulu pada kolom berdasarkan langkah-langkah di atas. Kemudian tulislah rencana yang telah kamu buat dalam kelompok. Mintalah saran dari teman-teman agar poster tersebut lebih menarik. Kamu akan melanjutkan pembuatan poster di pertemuan berikutnya. Kamu baru saja mengetahui langkah-langkah membuat poster tentang pameran seni Nusantara dan mempromosikan suatu produk. Sekarang kamu akan mempelajari bagaimana merancang kemasan produk yang menarik. Ketika merancang sebuah kemasan, kamu perlu memiliki keterampilan untuk memetakan ukuran produk agar dapat dibuat kemasan yang sesuai usaha-usaha yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang merancang kemasan yang unik untuk produknya. Salah satunya adalah kemasan berbentuk prisma segitiga seperti yang terlihat pada gambar berikut. Warnailah gambar postermu. Di sini kalian harus mewarnai poster yang dalam bentuk sketsa tadi. Sekarang setelah poster yang kamu rancang selesai dan kamu yakin dengan tampilannya, dengan hati-hati gambarlah huruf-huruf dengan menggunakan spidol, pensil warna, atau krayon. Langkah 8. Lakukan eksperimen ini hanya paduan umum. Silahkan bereksperimen sesuai kreativitasmu. Jadi cara membuat poster terserah kreativitas kalian masing-masing, tidak terpaku pada langkah-langkah di atas. Sekarang saatnya kamu merancang poster dengan menggunakan tangan. Tulis rencanamu terlebih dahulu pada kolom berikut berdasarkan langkah-langkah di atas. Kemudian setelah kamu membuat poster, mintalah saran dari teman-temanmu agar poster tersebut lebih menarik. Kamu akan melanjutkan pembuatan poster di pertemuan berikutnya. Kemudian kamu baru saja mengetahui langkah-langkah membuat poster tentang pameran seni Nusantara untuk mempromosikan suatu produk. Sekarang kamu akan mempelajari bagaimana merancang kemasan produk yang menarik. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah kamu sudah menemukan kemasan produk lain berbentuk prisma segitiga di sekitarmu? Berikan contoh. Apa yang kamu ketahui tentang sifat-sifat prisma segitiga? Jelaskan. Kemudian amati gambar prisma segitiga berikut. Di sini ada prisma segitiga yaitu ABC, DEF. Kemudian amati juga jaring-jaring prisma berikut. Diskusikan secara berpasangan gambar prisma beserta jaring-jaring di atas. Diskusikan hasil pengamatanmu secara berpasangan. Tulislah hasil diskusi. Kemudian perhatikan penjelasan tentang sifat-sifat prisma berikut. Amati gambar dan baca penjelasan berikut. Prisma segitiga memiliki sifat-sifat sebagai berikut.
1. Memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen. Segitiga ABC dan DEF memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Setiap sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang. Prisma segitiga dibatasi oleh 3 persegi panjang di setiap sisi samping, yaitu ABD, BCFE, dan ACFD. Memiliki rusuk tegak. Prisma segitiga memiliki 3 rusuk tegak, yaitu AB, BE, dan CF. Rusuk tersebut dikatakan tegak karena letaknya tegak lurus terhadap dinding alas dan alas. Setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Setiap ABC dan DEF pada gambar diagonal bidang pada sisi ABED memiliki ukuran yang sama panjang, yaitu AE sama dengan BD, BF sama dengan CE, dan AF sama dengan CD. Berdasarkan penjelasan di atas, buatlah diagram Fryer tentang sifat-sifat prisma segitiga dengan syarat sebagai berikut. 1. Menggambarkan 3 program contoh bangun prisma segitiga. Perhatikan penjelasan tentang sifat-sifat prisma berikut. Amati gambar dan baca penjelasan berikut. Prisma segitiga memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Bentuk alas dan atap kongruen. Segitiga ABC dan DEF memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Setiap sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang. Prisma segitiga dibatasi oleh 3 frekuensi panjang di setiap sisi samping atau ABED dan BCFE dan ACFD. Kemudian memiliki rusuk tegak. Prisma segitiga memiliki 3 rusuk tegak, yaitu AD, BE, dan CF. Rusuk tersebut dikatakan tegak karena letaknya tegak lurus terhadap bidang alas dan atas. Setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Setiap ABC dan DEF pada gambar diagonal bidang pada sisi ABED memiliki ukuran yang sama panjang. Perhatikan AE dan BD, BF dan CE, dan AC dan FD. AF sama dengan FD. Berdasarkan penjelasan di atas, buatlah diagram Fryer tentang sifat-sifat prisma segitiga dengan syarat sebagai berikut. 1. Menggambar 3 contoh bangun prisma segitiga. Kemudian yang kedua, menggambar 3 contoh bangun yang bukan merupakan prisma segitiga. Yang keempat, menuliskan 4 ciri prisma segitiga. Dan yang keempat, menuliskan pengertian prisma segitiga menggunakan kata-kata sendiri. Jadi, di sini anak-anak mengisi tabel berikut atau diagram Fryer ini tentang contoh prisma segitiga, ciri-ciri prisma segitiga, bukan prisma segitiga, dan prisma segitiga adalah. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak dapat memahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.